Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Aisyah adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang sederhana, mandiri, dan berhijab. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih di Yogyakarta, dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Sebagai seorang penulis lepas, Aisyah menghabiskan hari-harinya dengan tenggelam dalam dunia kata-kata, menciptakan cerita yang menginspirasi banyak orang. Namun, di balik ketenangannya, ia menyimpan luka batin dari masa lalu, kehilangan seorang kakak yang membuatnya belajar menjadi kuat untuk keluarganya. Di sisi lain, Raihan Malik adalah pria berusia 30 tahun, pewaris keluarga Malik yang kaya dan terpandang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di London, ia kembali ke Indonesia untuk meneruskan bisnis keluarga yang sedang berkembang pesat. Terbiasa hidup dalam lingkungan kompetitif, Raihan dikenal sebagai sosok yang ambisius dan keras kepala. Meskipun terlihat sempurna dari luar, hidup Raihan dihantui oleh tekanan besar dari ayahnya yang menuntut kesempurnaan darinya sejak kecil. Keduanya berasal dari dunia yang berbeda, dengan impian dan prioritas yang bertolak belakang, hingga takdir mempertemukan mereka dalam sebuah perjodohan yang tak pernah mereka inginkan. Aisyah tidak pernah membayangkan dirinya terjebak dalam pernikahan yang diatur oleh orang tua. Sebagai seorang gadis berhijab yang tumbuh dengan cita-cita sederhana, ia hanya ingin hidup tenang bersama keluarganya di Yogyakarta sambil menulis novel-novel yang ia impikan. Namun, cobaan datang ketika usaha ayahnya berada di ambang kebangkrutan, dan satu-satunya solusi adalah menerima tawaran keluarga Malik untuk menjodohkannya dengan Raihan Malik, anak sulung dari keluarga pengusaha kaya. Dengan berat hati, Aisyah menerima perjodohan itu demi membantu keluarganya. Di sisi lain, Raihan tidak senang dengan keputusan ini. Pria berusia 30 tahun yang baru pulang dari London itu, merasa pernikahan ini hanyalah langkah bisnis dari ayahnya. Namun, setelah serangkaian perdebatan, Raihan akhirnya setuju untuk menikah, meski ia menegaskan bahwa hubungan ini hanyalah kewajiban belaka. Pertemuan pertama mereka berlangsung dingin, penuh dengan kecanggungan. Namun, di tengah sikap dingin Raihan, Aisyah menunjukkan keberanian. "Aku akan menjalani ini, tapi jangan berharap aku menyerahkan semua diriku begitu saja," katanya. Raihan, yang terbiasa mengendalikan segalanya, sedikit terkejut dengan sikapnya. Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana, meskipun keluarga Malik menginginkan pesta besar. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah mewah di pinggir kota Jakarta. Hubungan mereka tetap kaku. Raihan sibuk bekerja, sementara Aisyah tenggelam dalam tulisannya. Meski tinggal di bawah satu atap, mereka seperti dua orang asing. Namun, perlahan, momen-momen kecil mulai mengubah hubungan mereka. Suatu pagi, saat hujan turun deras, Aisyah menyiapkan teh hangat untuk Raihan yang baru pulang larut malam. Ia meletakkannya di meja kerja Raihan tanpa berkata apa-apa. Ketika Raihan menyesap teh itu, ia tersenyum kecil. "Tehnya enak," katanya singkat, tapi tulus. Itu adalah pertama kalinya Raihan menunjukkan penghargaan kepada Aisyah, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka sedikit demi sedikit menjadi lebih hangat. Suatu malam, listrik di rumah padam akibat badai. Tanpa listrik, mereka duduk bersama di ruang tamu, diterangi cahaya lilin. Aisyah, yang sedang merapikan buku-buku di meja, tak sengaja menjatuhkan sebuah novel favoritnya. Raihan memungutnya dan membaca judulnya. "Aku tidak tahu kau suka cerita detektif," katanya. Aisyah tersenyum kecil. "Aku menulis tentang banyak hal, tapi cerita detektif adalah favoritku." Mereka akhirnya berbicara lebih lama dari biasanya, membahas buku-buku, film, dan bahkan masa kecil mereka. Di sisi lain, Raihan juga mulai menunjukkan sisi lembutnya. Suatu malam, ia melihat Aisyah tertidur di meja kerjanya dengan laptop yang masih menyala. Tanpa membangunkannya, ia menutup laptop dan menyelimutinya dengan selimut tipis. Ketika Aisyah terbangun, ia mendapati secangkir teh hangat di meja dengan catatan kecil, "Jangan terlalu memaksakan diri."
Istirahatlah. Hatinya hangat membaca catatan itu, meskipun Raihan tidak pernah mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Kehadiran Karin, mantan kekasih Raihan, mulai mengusik hubungan mereka. Karin, yang kini menjadi rekan bisnis Raihan, mencoba mendekatinya kembali dengan alasan pekerjaan. Suatu hari, Aisyah tanpa sengaja melihat Karin menggenggam tangan Raihan saat mereka berbicara di kantor. Meskipun Raihan segera menarik tangannya, adegan itu menghantui pikiran Aisyah. Ketegangan semakin memuncak ketika Karin secara terbuka mengundang Raihan ke acara gala, tanpa menyebut nama Aisyah sebagai istrinya. Raihan menolak dengan tegas, tetapi Aisyah tetap merasa terluka. Mereka bertengkar hebat malam itu. "Apakah aku hanya formalitas bagimu, Raihan?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. "Kau tidak pernah benar-benar membutuhkanku, kan?" Raihan terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di tengah konflik ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aisyah jatuh sakit akibat kelelahan, dan Raihan, untuk pertama kalinya, menunjukkan kekhawatirannya secara terbuka. Ia membatalkan semua jadwal kerjanya untuk merawat Aisyah. Saat ia mengganti kompres di dahi Aisyah, ia berkata lirih, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Aisyah yang masih setengah sadar mendengar kata-kata itu, dan hatinya mulai terbuka lagi. Ketika Aisyah pulih, Raihan mengajaknya makan malam di sebuah restoran kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat itu ternyata adalah rekomendasi dari salah satu tulisan Aisyah di blognya. "Aku membaca tulisanmu tentang tempat ini," katanya. "Aku pikir kau akan menyukainya." Aisyah terkejut dan terharu melihat usaha Raihan untuk memahami dirinya. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Raihan sering membawakan bunga kecil untuk Aisyah setelah pulang kerja, sesuatu yang awalnya membuat Aisyah bingung. "Kenapa bunga?" tanya Aisyah suatu malam. Raihan tersenyum kecil. "Karena aku ingin membuatmu tersenyum." Namun, hubungan mereka kembali diuji ketika Karin menyebarkan foto lama dirinya bersama Raihan di media sosial. Aisyah merasa terkhianati lagi, tetapi kali ini Raihan tidak tinggal diam. Ia dengan tegas memutuskan semua hubungan dengan Karin, bahkan mengeluarkannya dari proyek perusahaan. "Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kau," katanya kepada Aisyah. Malam itu, di balkon rumah mereka, Raihan mengungkapkan perasaannya. "Aku tidak pernah menyangka pernikahan ini akan mengubahku. Aku pikir aku bisa menjalani ini tanpa melibatkan hati, tapi kau mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Aisyah, dengan air mata di matanya, menjawab, "Dan aku juga belajar mencintaimu, meskipun awalnya aku merasa pernikahan ini adalah beban." Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Mereka saling mendukung, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai mitra dalam hidup. Momen-momen kecil seperti memasak bersama, berbagi cerita sebelum tidur, dan saling membantu dalam pekerjaan menjadi fondasi hubungan mereka. Cinta yang tumbuh perlahan itu berubah menjadi ikatan yang kokoh, membuktikan bahwa pernikahan yang awalnya dipaksakan bisa menjadi cerita cinta yang indah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.